Kali ini kita akan membahas tentang RAM pada PC ataupun komputer. Nah, RAM biasanya kalau kita cari RAM, kita sudah tahu dia adalah misalnya DDR3 atau DDR4 seperti itu. Nah, kemudian yang kita cari adalah size-nya ataupun data rate-nya. Misalnya dia 4 GB pada DDR4 dan data rate-nya 3200 ataupun 2666 pada DDR4. Umumnya kita hanya akan melihat dua spek itu ya. Dan kemudian kita akan melihat perbandingan harga dan reviewnya. Tapi ada dua faktor ataupun ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan dalam kemudian memilih RAM, yakni CL atau cache latency-nya. Nah, untuk cache latency ini akan bisa kita ketahui apabila kita hitung ya, seperti ini. Nah, cara untuk mengecek latensinya gitu ya, bagaimana? Nah, latensi ini sebenarnya semakin kecil dia semakin bagus, atau low is better. Di sini kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Latency time atau yang dengan satuan ns, nanosecond gitu, nanodetik gitu ya, diperoleh dari CL dikali 2000 dibagi data rate MHz. Ingat, semakin kecil dia semakin bagus, yang mana artinya keterlambatannya akan semakin berkurang dalam melakukan pengolahan data. Nah, di sini contohnya misalnya RAM ini ya. Kita bisa lihat pada RAM ini tertera. RAM ini adalah 8 GB DDR4 dengan MHz-nya, data transfernya atau data rate-nya 2666. Nah, apabila kita masukkan ke dalam rumus, kita bisa tuliskan CL sama dengan 18 sebagaimana tertera pada RAM-nya. Nah, untuk data rate-nya dia 2666. Sehingga untuk mencari latensinya 18 dikali 2000 dibagi 2666, kita mendapatkan latensinya 13,5 ns ya, nanosecond gitu. Nah, misalnya kita lihat contoh lain lagi. Misalnya ini CL-nya 22. Data rate-nya dalam MHz adalah 3200, lebih kencang dari yang tadi ya. Nah, untuk latensinya sendiri 22 dikali 2000 dibagi 3200 menghasilkan 13,75 untuk latensinya. Dibandingkan tadi ini lebih telat ya. Nah, lagi sedikit lebih telat. 13,75 dibandingkan 13,5. Walaupun ini data rate-nya lebih besar gitu ya, 3200. Nah, kemudian kalau kita cari RAM gitu, sering sekali kita mempertimbangkan harga kan, antara satu produk dengan produk lainnya, ataupun seberapa terkenal produk itu gitu ya, seberapa kenal dia dikenal oleh masyarakat. Jadi kita biasanya umumnya mencari itu, ataupun review lainnya. Nah, CL ini dapat menjadi pertimbangan kita ketika kita melihat terjadi selisih harga antara satu RAM dengan RAM lainnya. Nanti tinggal kita hitung ya. Misalnya ini saya nyomot dari Tokopedia. Di sini mereknya Kingston Fury Beast gitu. Di sini dia 8 GB. Kemudian dia DDR4 dan speednya ataupun data rate-nya 3200 MHz. Di sini tertera latensinya adalah 16. Nah, kalau kita hitung CL-nya sama dengan 16, data rate-nya 3200. Latensinya berarti 16 dikali 2000 dibagi 3200, kita memperoleh latensi 10. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang di sini, kita juga sama-sama 8 GB. Kemudian dia 3200 sama ya, tapi latensinya ini 13,75, sedangkan yang ini latensinya adalah 10. Ingat, semakin kecil dia semakin bagus. Berarti ini salah satu juga menjadi acuan dalam pertimbangan membeli RAM ya. Jadi bukan hanya berdasarkan harga, karena harga kadang
bisa terpengaruh dari seberapa populer suatu merek tersebut gitu ya. Tetapi kalau kita ingin berbasiskan benar-benar spesifikasi, CL ini dapat menjadi salah satu pertimbangan. Sehingga kalau dalam hal ini, latensinya kita cari yang paling kecil. Ya, jadi seperti itu ya untuk bagaimana mempertimbangkan mencari RAM selain daripada ukurannya, size-nya, selain daripada data rate-nya, kita juga perlu pertimbangkan latensinya. Nah, kadang CL ini tidak tertera di RAM-nya ya. Gimana cara taunya gitu? Ya cari saja spesifikasinya, ketikkan saja di Google RAM merek apa misalnya tertentu begitu. Kita cari spesifikasinya gitu, ketikkan saja seperti itu, biasanya akan muncul CL-nya. Nah, CL-nya itu yang akan kita gunakan untuk menghitung. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena telah mampir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.